Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai. Apa kabarnya anak-anak semuanya di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Anak-anak masih semangat? Harus semangat dong, karena hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN tema 3 subtema 2 dengan materi benda di sekitarku. Masih bersama Pak Indra di kelas 3. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Sebelum kita ke materi, Pak Indra mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu menyebutkan arti penting tolong-menolong. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan arti penting gotong royong. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan arti penting hidup sederhana. Dan yang keempat, siswa mampu mempraktikkan sikap tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, mari kita simak pembelajarannya hari ini ya. Cekidot. Pembahasan kita yang pertama adalah tolong menolong. Oke anak-anak, di sini pasti sudah tidak asing lagi dong dengan kata tolong menolong. Apa sih itu tolong menolong? Betul sekali. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu secara ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oke. Nah, pertolongan itu bisa dalam bentuk apapun. Bisa berupa perkataan, tenaga, dana, makanan, dan lain-lain. Oke, tujuan menolong orang lain itu adalah untuk meringankan kesulitan orang lain. Perlu anak-anak ketahui juga, manusia adalah makhluk individualis yang membutuhkan privasi dalam aktivitas hidupnya. Namun, manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. Anak-anak ya, manusia pasti membutuhkan pertolongan dan juga perlu menolong orang lain. Nah, anak-anak, mengapa kita perlu menolong orang lain? Karena sikap tolong-menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Tuhan ya anak-anak ya. Saat menolong orang lain, berarti kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami orang tersebut. Mari kita simak sama-sama tata cara menolong orang lain. Yang pertama, dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Yang ketiga, dilakukan dengan sikap yang baik. Yang keempat,
tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Yang kelima, tidak mengingat-ingat atau mengungkit pertolongan yang sudah kita berikan. Tolong-menolong juga memiliki banyak manfaat yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan sikap rukun antar sesama. Yang ketiga, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai. Yang keempat, memiliki banyak teman. Yang kelima, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Yang keenam, menciptakan persatuan antar sesama. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Oke anak-anak, berikut akan Bapak berikan beberapa contoh tolong-menolong. Yang pertama, tolong-menolong di rumah. 1. Membantu ibu mencuci piring. Yang kedua, membantu ibu membersihkan rumah. Yang ketiga, membantu ayah mencuci kendaraan. Ya anak-anak. Yang kedua, tolong-menolong di sekolah. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan belajar. Yang kedua, membantu membawakan barang bawaan guru. Yang ketiga, menolong teman yang terjatuh. Yang ketiga, tolong-menolong di masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam. Yang kedua, membantu tetangga yang sedang kesulitan. Dan anak, pembahasan yang kedua yaitu gotong royong. Nah, anak-anak, gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya mengangkat dan royong artinya bersama. Jadi, pengertian gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela, supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai ya anak-anak ya. Oke anak-anak, gotong royong bisa disebut juga dengan istilah kerja bakti. Nah, gotong royong memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, meningkatkan kekompakan. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang keempat, mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan. Yang keenam, membina hubungan baik dengan masyarakat. Dan masih banyak lagi manfaat gotong royong yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Anak-anak, gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam kegiatan gotong royong mencakup sikap tolong-menolong dan kerjasama. Nah, Pak Indra mau nanya nih, apa yang membuat pekerjaan cepat selesai ya anak-anak ya? Betul sekali, yang membuat pekerjaan cepat selesai adalah gotong royong, tolong-menolong, dan kerjasama. Oke anak-anak, berikut adalah contoh gotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, gotong royong di rumah, yaitu membersihkan rumah bersama-sama, bercocok tanam bersama, memperbaiki barang-barang yang rusak bersama-sama. Yang kedua, gotong royong di sekolah, yaitu membersihkan kelas bersama-sama, mematuhi peraturan sekolah bersama-sama, menjaga fasilitas sekolah bersama-sama. Ya anak-anak ya. Yang ketiga, gotong royong di lingkungan yaitu membersihkan jalan dan selokan bersama-sama, membangun musik sekolah dan fasilitas umum bersama-sama, menanam pohon untuk penghijauan bersama-sama. Dan masih banyak lagi contoh gotong royong yang bisa kita lakukan bersama-sama sehari-hari ya anak-anak ya. Pembahasan selanjutnya yaitu hidup sederhana. Oke anak-anak, ada yang tahu tidak ya, hidup sederhana itu apa sih? Betul sekali, hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah anak-anak,
Pak Indra mau nanya nih, mengapa sikap sederhana itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira penting nggak ya? Betul sekali, sangat penting, karena sikap sederhana mengajarkan kita untuk bersikap disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan harta atau uang. Caranya adalah dengan menggunakan uang seperlunya saja. Tidak menghambur-hamburkan uang, tetapi tidak terlalu hemat juga ya anak-anak ya. Karena menggunakan uang seperlunya itu bukan berarti kita pelit atau penuh perhitungan. Hidup sederhana itu menggunakan uang dengan sebaik-baiknya, jangan terlalu berlebihan dalam menghemat pengeluaran dan tetap tidak lupa untuk bersedekah. Ya anak-anak ya. Hidup sederhana memiliki banyak sekali manfaat, yaitu yang pertama, memiliki sikap suka berbagi. Yang kedua, akan senantiasa bersyukur. Yang ketiga, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang keempat, hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Yang kelima, terhindar dari hutang. Yang keenam, memiliki simpanan uang atau tabungan. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Nah, berikut adalah contoh sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, tidak berlebihan dalam berpakaian. Yang kedua, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam membeli alat-alat elektronik. Yang keempat, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki kepada orang lain. Yang kelima, rajin menabung. Yang keenam, suka berbagi dengan orang lain. Yang ketujuh, belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Dan masih banyak lagi contoh hidup sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sangat perlu mempraktikkan sikap tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Karena sikap-sikap tersebut merupakan sikap terpuji yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Tugas. Oke, di setiap pembelajaran yang Bapak berikan, Bapak selalu memberikan yang namanya tugas. Ya anak-anak ya. Tugasnya adalah sebagai berikut. Tulislah cerita tentang pengalamanmu saat menolong orang lain atau saat melaksanakan gotong royong atau saat anak-anak melaksanakan hidup sederhana di rumah. Oke? Ingat ya, pilih salah satu ya. Bisa tolong menolong atau gotong royong atau hidup sederhana. Ya anak-anak ya. Ingat, anak-anak saat menuliskan pengalamanmu jangan disingkat ya. Buatlah pengalamanmu dalam bentuk cerita. Setelah itu divideokan ya. Bacalah pengalamanmu itu dengan penuh percaya diri. Oke anak-anak? Oh ya, tulis pengalamanmu pada buku tugas dan ingat difoto dan kirim juga ke walinya masing-masing ya. Oke anak-anak, berarti tugasnya ada dua ya, menulis dan membaca. Menulis itu menulis tentang pengalaman anak-anak, baik itu tolong menolong, ataukah gotong royong, ataukah hidup sederhana ya. Bisa anak-anak pilih ya, pilih satu saja ya. Setelah anak membuat atau menulis pengalaman pada buku, selanjutnya tinggal dibaca. Ingat, bacanya harus dengan penuh percaya diri, semangat ya, dan jangan
lemes. Karena ketika anak-anak membaca dengan lemas, malas, tidak akan ada yang namanya semangat. Ya anak-anak ya. Oke, ingat, baca dengan percaya diri, penuh semangat. Bapak yakin anak-anak pasti bisa. Oke anak-anak. Sekilas info tentang pahlawan nasional Indonesia. Lahir di Melati, Sleman, Yogyakarta pada hari Rabu 7 Januari 1852. Wahidin Sudirohusodo adalah pahlawan nasional Indonesia yang punya peran penting dalam berjalannya organisasi Budi Utomo. Ia mungkin tidak secara langsung menjadi pendiri organisasi tersebut, tetapi ia adalah salah satu penggagasnya. Banyak hal yang telah dilakukan oleh organisasi hasil bentukan pelajar School Stud Opleiding van Inland Artsen ini. Wahidin melanjutkan pendidikan di Europese Lagere School, baik sekolahnya yang sekarang maupun sebelumnya sama-sama berada di Yogyakarta. Setelah lulus ELS, ia melanjutkan sekolahnya di sekolah dokter. Pada zamannya, sekolah yang berjuluk Stovia tersebut merupakan salah satu sekolah bergengsi yang banyak melahirkan pahlawan kita berkesempatan mengenyam pendidikan di Stovia. Sudirohusodo sangat suka bercengkrama dengan masyarakat biasa. Itulah mengapa banyak orang sangat cinta kepadanya. Dari sana, ia juga belajar bahwa hidup rakyat biasa tidak seenak mereka yang berada di atas. Ia mulai belajar untuk memahami nasib rakyat yang tertindas oleh pemerintahan kolonial. Ia menekankan bahwa untuk bebas dari belenggu penjajahan, rakyat harus lebih cerdas. Salah satu caranya adalah melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Setelah menamatkan studi dan berhasil menjadi dokter, ia memakai keahliannya tersebut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan sukarela mengobati rakyat tanpa meminta imbalan. Selain punya keahlian medis, Wahidin Sudirohusodo juga ternyata sangat menyukai seni suara. Ia bahkan bisa memainkan gamelan dengan baik. Selain itu, ia aktif untuk bertemu tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai tempat di Pulau Jawa. Pertemuan tersebut tidak hanya temu kangen semata, tetapi ia mengajak para tokoh untuk menyisihkan uangnya supaya dapat membantu rakyat yang membutuhkan sekolah. Namun, usahanya tersebut tidak mendapatkan sambutan hangat dari para tokoh. Sudirohusodo tidak patah arang. Dia mengajak pelajar dari Stovia untuk mendirikan organisasi supaya dapat membantu rakyat kecil mengenyam pendidikan yang lebih baik. Puncaknya, Sutomo beserta beberapa rekan lainnya mendirikan organisasi bernama Budi Utomo. Organisasi yang didirikan pada 20 Mei 1908 merupakan organisasi penting bagi perjuangan rakyat Indonesia. Mengingat pentingnya organisasi tersebut, 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Wahidin meninggal 26 Mei 1917, dikebumikan di kampung halaman Yogyakarta, tepatnya di Desa Melati, Sleman, dalam usia 65 tahun. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan pembelajaran kita hari ini. Ingat selalu S4, selalu semangat setiap saat.
Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Ingat selalu rajin belajar, olahraga teratur agar kesehatannya terjaga, sering cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, dan stay at home ya anak-anak. Dadah. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.